Sekolah berhantu ada di sekitarmu. Wah, ini sih gila banget ya. Hai, aku Suryo. Aku mau bacain DM lagi yang masuk. Kali ini dari Nafis. Kejadian ini terjadi pas Nafis masih sekolah. Hai Suryo, aku Nafis. Awalnya aku ragu buat bagiin pengalaman hororku. Karena aku masih trauma dengan kejadian yang aku alami saat aku masih kelas 1 SMA. Tapi kali ini akan aku ceritakan tentang sebuah cerita tentang kereta gaib. Jam 5:30, aku sudah berada di stasiun. Udah seminggu ini aku berangkat sekolah menggunakan kereta. Karena minggu lalu aku pindah ke rumah baruku. Sekolah dan rumah baruku cukup jauh. Jadi harus ditempuh dengan kereta. Tepat pukul 6 pagi, kereta yang menuju ke arah sekolahku udah sampai. Aku menggunakan headset dan menyalakan lagu sambil membaca buku. Sesekali aku melihat ke sekitar sambil membaca. Pada waktu itu, aku melihat suasana di gerbong kereta. Banyak yang sedang tertidur di kursinya. Tapi ada satu orang berdiri dan wajahnya tidak begitu jelas. Aku sempat berpikir, ngapain orang itu berdiri? Padahal kan masih banyak tempat duduk yang masih kosong. Aku lanjut membaca buku. Dan ketika aku melihat untuk kedua kalinya ke arah yang sama, sosok itu sudah menghilang. Akhirnya aku sampai di sekolah. Aku datang tepat waktu dan bel baru saja berbunyi. Fis, baru dateng loh. Dava yang duduk di bangku belakang melambaikan tangannya. Dava adalah teman sebangkuku. Dia orangnya humoris dan selalu semangat. Oh ya, Fis. Gimana rasanya berangkat sekolah naik kereta setiap hari? Aman. Ya gitu Dav. Masih pagi gini lo udah lemes aja, Fis. Kayak gua dong, semangat. Obrolan aku dan Dava berakhir karena guru sudah masuk. Jam 4 sore setelah bel pulang, aku dan Dava pergi ke perpustakaan buat ngerjain tugas-tugas yang tadi guru berikan. Duh, tugasnya banyak banget sih hari ini. Lo masih mending Dav. Tugas gue yang minggu kemarin aja belum selesai. Salah sendiri. Siapa suruh lo pindah rumah? Dulu, rumahku dan Dava bertetanggaan. Sebelum akhirnya, aku pindah ke rumahku yang saat ini aku tempati. Aku langsung benar-benar fokus mengerjakan semua tugas yang belum aku selesaikan. Fis, udah azan nih. Tugas gue juga udah selesai. Cabut yuk. Ya, lo mah enak. Ngerjainnya cuma tugas hari ini. Lah gua. Ya udah deh, Fis. Gue cabut duluan ya. Lo hati-hati pulangnya. Jangan kemalaman. Iya, kalau udah selesai ini gue langsung cabut kok. Jam 6 sore, Dava pulang. Dan aku masih mengerjakan tugas di perpustakaan. Mana sendirian lagi. Duh, ya ampun. Tugasnya banyak banget sih. Mau gak mau, aku harus selesaikan hari ini juga. Karena harus dikumpulin besok.
Jam menunjukkan pukul 9 malam. Dan tugasku baru aja selesai. Akhirnya selesai juga. Lampu di perpustakaan tiba-tiba mati. Woi, jangan iseng dong. Siapa nih yang iseng? Dari kejauhan, aku mendengar ada langkah kaki yang mendekat. Loh, Dava, kok lo belum balik sih? Iya, Fis. Gue mau temenin lo balik. Tumben banget nih Dava mau anterin aku. Aku memakai tasku dan berjalan meninggalkan ruang perpustakaan. Suasana stasiun cukup sepi. Padahal ini adalah stasiun transit. Jalur 8, Fis. Jalur 8. Apa jangan-jangan lo gak tahu kalau jalur 8 tuh udah gak pernah dipakai lagi? Gak tahu lo ya? Pas aku ngomong kayak gitu, ada kereta yang muncul di jalur 8. Loh, kok ada kereta? Sejak kapan jalur 8 digunakan lagi? Aku sempat mencium bau-bau amis yang kurang enak. Belum sempat aku melihat dengan jelas kereta tersebut, Dava langsung mendorongku masuk ke kereta. Dav, sejak kapan lo tahu jalur 8 digunakan lagi? Dava gak menjawab pertanyaanku. Beberapa menit kereta berjalan, aku baru merasakan hal yang janggal. Iya sih, ini udah malam. Tapi apakah wajar kalau di kereta ini cuma ada aku dan Dava? Dav, ini kita gak salah naik kereta kan? Soalnya sepi banget nih. 15 menit setelah kereta berjalan, dan aku merasa aneh karena keretanya memasuki sebuah terowongan. Loh, Dav, keretanya kok masuk terowongan? Itu siapa yang tertawa? Bukannya di kereta ini aku cuma berdua sama Dava? Tiba-tiba kereta yang melaju kencang berhenti mendadak. Aku terjatuh dan terpental dari tempatku duduk. Aduh! Dan lampu di kereta tersebut tiba-tiba saja mati. Aku mengeluarkan handphoneku dari kantong celana untuk dijadikan penerangan. Ini bawa apa? Kenapa basah? Ini darah. Dava, lo di mana, Dav? Dava, aku ketakutan karena aku benar-benar sendirian di tengah-tengah terowongan ini. Hah? Siapa kalian? Jangan ganggu aku. Pergi kalian dari sini. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki dari gerbong depan yang mendekat ke arahku. Aku cuma bisa pasrah. Aku berharap ini semua hanya mimpi. Aku gak bisa mengatur nafasku. Ayah! Ibu! Tolong! Aku panik setengah mati. Dan tiba-tiba muncul Dava. Ya ampun, Dava. Gue kira lu siapa? Dav, gimana cara kita bisa keluar dari sini, Dav? Cepat kasih tahu. Kamu harus mati di sini. Dava tiba-tiba berubah menjadi sosok mayat. Kulit kepalanya robek dan baunya amis. Ayo ikut kami.
Enggak. Saya nggak mau. Jangan ganggu saya. Aku perlahan berjalan mundur. Tiba-tiba, aku teringat dengan kejadian kecelakaan kereta 10 tahun lalu. Aku sadar bahwa semua yang aku lihat adalah roh-roh yang meninggal di kecelakaan itu. Mereka adalah arwah yang meninggal secara tragis. Aku harus mendoakan mereka agar mereka tenang dan melepaskanku. Pas aku membaca doa, tiba-tiba kereta yang tadinya berhenti kembali jalan. Kereta keluar dari terowongan dan semua kembali normal. Hanya jeda beberapa menit dari terowongan, kereta berhenti di sebuah stasiun. Stasiun itu tak asing bagiku. Ternyata kereta ini berhenti di stasiun saat pertama kali aku naik. Aku melihat ke arah sekeliling dan semua kembali normal. Dari kejadian ini, aku sadar kalau makhluk gaib yang mendatangi kita gak semuanya bermaksud jahat. Mungkin mereka ingin meminta bantuan. Dan aku juga sadar kalau kita gak boleh pulang terlalu malam karena rawan dengan tindak kejahatan. Kirim cerita hantu kamu ke ceritasekolahberhantu@gmail.com. Kisah horor yang terpilih akan kami ceritakan di sini. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Temukan petualangan sekolah berhantu di episode lainnya.